Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Umi Mesarah dengan NIM 1807030048, mahasiswa Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri. Pada video kali ini saya akan menjawab UTS atau ujian tengah semester dari dosen saya, yaitu Bapak Ilham Zulfahmi MSI, dengan mata kuliah Ekologi Perairan. Yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara waduk dan danau secara karakteristik dan ekologi. Nah, pertama, danau adalah kumpulan air di suatu tempat yang cukup luas, sedangkan waduk adalah buatan manusia yang berfungsi sebagai kolam penyimpanan air atau bendungan sungai. Nah, perbedaannya sendiri adalah perbedaan danau dan waduk ini bisa kita simpulkan yaitu dari proses pembentukannya atau proses asal mula si danau dan waduk. Nah, danau ini kan merupakan genangan air yang terbentuk secara alami yang diciptakan oleh Allah SWT. Sedangkan pembangunan waduk ini dia dilakukan oleh manusia atau buatan manusia yang biasa terbentuk oleh gletser yang mencair atau aliran sungai dan mata air. Berbeda dengan waduk yang secara sengaja dibuat oleh manusia dengan mendirikan bangunan sebagai penahan air. Pertanyaan nomor 2. Sungai terdiri dari bagian besar yaitu hulu, badan sungai, dan hilir. Apakah ketiganya memiliki ekosistem yang sama? Jika tidak, mengapa? Nah, untuk ekosistemnya jelas tentu berbeda. Kenapa? Kita harus pahami dulu. Nah, untuk bagian tengah yaitu arusnya tidak deras, daya erosi berkurang, pengikisan lebih banyak. Nah, untuk bagian hulu arusnya deras, pengikisan atau erosi ke dasar sungai, batu masih besar-besar. Nah, untuk bagian hilir ini adalah ujung akhir dari aliran sungai. Biasanya bagian hilir ini mengalir ke sungai yaitu atau ke laut. Nah, dari perbedaan antara badan sungai, hilir dan hulu bisa kita simpulkan yaitu sungai bagian hulu dicirikan dengan konservasi, sungai bagian hilir yaitu sebagai daerah pemanfaatan, dan sungai bagian hulu mempunyai arti penting terutama dari segi perlindungan fungsi tata air. Karena itu, setiap terjadinya kegiatan daerah hulu akan menimbulkan dampak di daerah hilir dalam bentuk perubahan fluktuasi debit dan transport sedimen serta material terlarut dalam sistem aliran airnya. Pertanyaan nomor 3 yaitu, jika tidak dikelola dengan baik, waduk berpotensi mengalami eutrosifikasi. Jelaskan mekanisme terjadinya eutrosifikasi tersebut dan apa dampaknya bagi biota perairan. Eutrofikasi merupakan proses pengayaan nutrisi dan bahan organik dalam air atau pencemaran air yang disebabkan munculnya nutrisi yang berlebihan ke dalam ekosistem perairan. Nah, air dikatakan tercemar apabila ada pengaruh atau kontaminasi zat organik maupun anorganik ke dalam air. Nah, urutan terjadinya eutrofikasi adalah: pertama, pemupukan secara berlebihan; kedua, turun hujan dan pupuk-pupuk tersebut ikut bersama air yang mengalir ke perairan; yang ketiga, bila pupuk jatuh di perairan yang tenang, maka ganggang akan tumbuh subur dikarenakan terdapat banyak nutrien. Pertanyaan nomor 4. Zona litoral danau lebih rentan tercemar dibandingkan zona lainnya, sedangkan zona ini memiliki keanekaragaman yang lebih tinggi. Benarkah pendapat itu? Nah, untuk pendapat itu benar. Nah, maka dari itu, tugas kita bersama untuk menjaga zona litoral yang banyak ditumbuhi tumbuhan air yang sebagian muncul pada bagian permukaan perairan. Nah, tumbuhan air tersebut berfungsi sebagai pemangsa oksigen terlarut di air dan sebagai pakan alami dan tempat hewan berlindung. Pertanyaan nomor 5. Melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab seorang muslim. Benarkah pendapat ini? Sertakan dalilnya. Nah, pendapat ini tentulah benar, karena Allah juga melarang manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan itu bermakna luas, bukan hanya kerusakan bumi secara fisik, namun juga kerusakan alam semesta beserta isinya, termasuk satwa di dalamnya.
Allah telah jelas dan tegas melarang perusakan terhadap bumi dalam semesta ini dengan berkali-kali menegaskan di dalam Al-Quran agar kita manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi ini, sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hanya sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.